Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, usai dipilih menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan, kini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Imin dihadapkan dengan berbagai ujian. Salah satunya dipanggil KPK untuk perkara yang terjadi pada tahun 2012. Mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang, mensinyalir pemeriksaan bermuatan politis. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendapat ujian berturut-turut setelah dirinya ditetapkan menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Kamis pagi, mantan Menaker Trans itu memenuhi janjinya kepada penyidik KPK. Muhaimin dimintai keterangan seputar pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia tahun 2012. PKB mencium ada aroma ketidakberesan di balik ujian yang dihadapinya. Mana saja bertahun-tahun itu, maka sulit rasanya bagi saya secara pribadi untuk mengatakan ini tidak janggal. Padahal biasanya dalam 12 tahun kasus itu sudah di-PTS-kan sebagian. Apalagi kalau kita merujuk pada edaran Kejaksaan Agung, minta aparat penegak hukum, utamanya kejaksaan, supaya menghentikan prosesnya. Ditunda sampai nanti setelah proses pemilihan. Kenapa KPK tidak menggunakan pendekatan itu? Diperiksanya Muhaimin Iskandar di KPK mengundang reaksi banyak pihak termasuk dari mantan komisioner KPK Saud Situmorang. Saud yang berpengalaman di KPK mensinyalir ada muatan politis dalam perkara ini. Kasus politik itu kalau kasus susah dibikin gampang, ya kan? Itu kan kita ambil lah, banyak lah contoh kasus. Ini juga sebenarnya kan kasusnya gampang nih, tapi kalau jadi dibikin ruwet gitu loh. Nah itu indikator politisasi. Baru kemudian kalau kita bicara transparan, agak sulit kita bicara transparan. KPK sekarang ini nggak bisa di check and balance. KPK membantah disebut mempolitisasi kasus hukum. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK menyidik pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker Trans pada bulan Juli. Dan pada 21 Agustus sudah ditetapkan 3 tersangka. Beberapa waktu yang lalu di Agustus, 18 Agustus, tim sudah melakukan proses penggeledahan. Artinya sudah ada proses penyidikan, gitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud. Gerak cepat KPK dalam kasus ini bisa terlihat, di mana pada 29 Agustus, rumah mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reina Usman, di Kota Gorontalo digeledah. KPK membawa sejumlah dokumen dari rumah politikus PKB tersebut. Kemudian KPK juga sudah memeriksa Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kemenaker Trans tahun 2012, Anik Sulistiawati, pada 31 Agustus 2023. KPK belum mengumumkan secara resmi nama tersangka, tapi dari sejumlah informasi ada 3 tersangka, yakni seorang ASN, mantan ASN, dan seorang pihak swasta. Memang ada arahan penunjukan nggak sih Bu yang dilakukan kerjaan? Sama sekali saya nggak ada. Oh nggak ada, nggak maksudnya Ibu diminta gitu untuk memenangkan suatu perusahaan, nggak ada Bu ya? Nggak ada. Nah, artinya bahwa itu sesuai prosedur saja Bu ya? Iya. Tim Liputan Metro TV.